Oke, shalom sobat Alpetra Ministry. Kita berjumpa lagi di channel kesayangan kita. Dan sudah hadir bersama-sama kita ada Om Yan yang pastinya akan memberikan solusi, bukan sekedar deskripsi, yang akan terus membuat kita cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Maka dulu itu yang dikorbankan adalah binatang. Nah, kalau orang miskin itu boleh membawa korban burung tekukur untuk menjadi korban dosa. Nah, kalau ada orang yang punya sedikit kekayaan ya, yang punya kambing domba, karena waktu itu kan banyak peternak ya, peternak kambing domba, maka yang dikorbankan itu kambing atau domba. Tapi syaratnya tidak boleh ada cacat celah. Iya, tidak boleh ada celaknya sedikit pun, tidak boleh ada cacatnya. Apakah kambing, apa domba, atau kalau orang miskin itu tadi ya burung tekukur misalnya, tidak boleh ada celaknya. Kenapa tidak dipakai babi? Gitu ya. Itu karena haram lagi. Itu ya. Jadi dulu itu dianggap babi itu gimana ya, membawa penyakit kah atau bagaimana gitu, disebutnya ya udah dianggap sebagai binatang haram gitu ya. Dan ada cirinya itu, jadi kukunya itu tidak terbelah atau gimana gitu. Tetapi yang penting itu bahwa ya babi itu dianggap binatang yang najis lah, yang haram lah gitu. Tetapi sesudah sekian ribu tahun itu manusia itu dosanya, kejahatannya makin bertambah-tambah. Kok kenapa bisa begitu? Dan akhirnya juga itu korban dosa berupa binatang yang dikorbankan itu ya, apakah burung tekukur, apakah kambing domba atau sapi, itu ternyata jadi ritual, hanya sekedar ritual keagamaan, tapi tidak disertai dengan pertobatan yang sejati, tidak disertai dengan ketulusan yang sungguh-sungguh gitu ya. Ada yang semacam ya ini warisan dari orang tua, ajaran dari orang tua, jadi hanya ritual saja itu. Ada korban, apakah burung tekukur, apa kambing atau domba. Kalau orang kaya yang mengorbankan sapi, lalu di situ disembelih, darahnya ditumpahkan, itu dicurak apa disembelih itu sebagai korban dosa, lalu dibakar dan tidak boleh tersisa. Kalau korban dosa tidak boleh tersisa. Nah, itu dulu, zaman dulu. Jadi Tuhan Allah mengajari ya manusia bahkan sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa gitu. Tetapi anak-anaknya Adam itu tidak semua memperhatikan apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Ada anaknya yang memahami bahwa upah dosa itu maut, harus ada korban darah yang tertumpah. Tapi kalau manusia dikorbankan kan bisa habis. Maka pakai binatang gitu. Nah, kalau cukup mampu domba atau kambing ya, atau sapi. Tapi kalau orang miskin cukup dengan burung tekukur, ya disembelih di atas mezbah, bikin sendiri mezbahnya. Itu lalu di sana disediakan api-api atau ya apa kayu-kayu bakar. Di sana lalu manusia sambil mengaku dosa. Harusnya itu dengan penyesalan yang mendalam, dengan mungkin juga dengan tangisan penyesalan sebagai orang berdosa yang tidak layak begitu. Nah, itu turun temurun begitu sampai kepada masa Tuhan Allah membebaskan bangsa Israel ya dari perbudakan di Mesir sesudah berapa abad itu. Lalu dipisahkan menjadi umat pilihan Allah. Ini juga peristiwa penting bahwa Tuhan Allah sudah pernah memilih satu bangsa di dunia ini dari antara bangsa-bangsa yang banyak itu, dipilihlah bangsa Israel sebagai umat pilihan. Kenapa mesti ada umat pilihan segala?
Iya. Karena kebenaran Allah itu kan tidak bisa langsung disampaikan. Harus ada waktu yang cukup panjang. Oh. Maka melalui bangsa Israel itu Tuhan Allah ingin menyatakan kasihnya, tapi sekaligus maha sucinya, kesuciannya. Iya. Gitu. Nah, ini yang kemudian disalahpahami oleh kebanyakan manusia di dunia. Karena kebanyakan manusia di dunia itu hanya tahu Allah maha kasih, maha kasih, maha kasih. Gitu. Jadi berbuat dosa asal seolah-olah mengaku dosa, ya udah. Gitu. Iya. Kenapa dipilihnya bangsa Israel? Pertama itu karena janji Tuhan Allah kepada nenek moyangnya, kepada Abraham atau Ibrahim ya, Ishak, Yakub dan seterusnya bangsa Israel. Gitu. Nah, itu untuk mencontohkan atau mengajarkan bagaimana caranya menyembah Allah yang maha suci dan maha kasih itu. Yeah. Lalu bukan hanya korban dosa ya yang itu dibakar. Yang bukan korban dosa juga itu darah tidak boleh dimakan. Oh. Karena katanya di dalam darah itu ada nyawa binatang itu. Ada. Oh iya, ada nyawanya. Ya, jadi itu nyawa itu milik Tuhan gitu. Apalagi darah manusia itu tidak boleh. Iya. Ya, itu. Nah, itulah ceritanya. Jadi dari turun temurun itu diajarkan kalau orang mau menghadap Tuhan Allah yang maha suci, yang maha kasih, itu harus ada korban dosa. Iya. Gitu. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya Tuhan Allah memisahkan bangsa Israel, dibebaskan dari perbudakan di negeri Mesir, lalu melewati laut Merah atau laut apa itu ya, lalu dibawa ke Palestina. Itu padahal di sana sudah ada 7 bangsa. Lalu kenapa kok Tuhan Allah tidak kasihan kepada 7 bangsa di Palestina itu? Bukan Tuhan Allah tidak kasihan, tetapi kejahatan mereka itu sudah melampaui batas. Kejahatan bangsa-bangsa di Palestina waktu itu sudah melampaui batas. Apakah itu dari kekejamannya ya? Apakah itu juga dari soal penyimpangan seksualnya? Apakah itu juga dari apa yang mereka sembah? Gitu. Wah, sudah jauh dari mencari Tuhan Allah yang sejati. Gitu. Iya. Mereka menyembahnya itu apa yang timbul di dalam hati pikiran saja, gitu. Bahkan kadang-kadang binatang yang nggak pantas juga itu disembah, gitu. Iya, manusia banyak yang menyembah binatang ya. Ya ada juga yang menyembah pohon yang besar, gitu. Iya. Ada juga yang menyembah hutan yang angker. Oh iya. Gitu. Atau juga menyembah sungai yang gimana lah ya, sungai yang besar yang banyak makan korban gitu. Iya. Jadi itulah manusia zaman dulu. Iya. Baru kemudian Tuhan Allah campur tangan ke atas keturunannya Abraham, Ishak, Yakub, itu Bani Israel. Oh iya. Kenapa tidak sekaligus kepada semua bangsa? Manusia itu semua perlu contoh. Gitu. Dan Tuhan Allah juga ada persyaratan kepada manusia, yaitu orang yang beriman. Gitu. Maka dimulailah dari Abraham, Ishak, Yakub gitu. Nah, bangsa Israel diajarilah itu melalui Musa. Gitu. Jadi meskipun Tuhan Allah itu maha kasih, maha penyayang, maha pengasih, maha penyayang, tapi tidak boleh dilupakan Tuhan Allah itu juga maha suci, maha kudus, benci kepada dosa dan harus menghukum dosa, dan upah dosa itu maut. Itu sebabnya di dalam perjanjian lama itu kalau orang mau menghadap Tuhan Allah yang sejati itu harus ada korban dosa, darah yang tertumpah. Tuhan Allah melalui bangsa Israel mengajarkan hal-hal yang seharusnya dilakukan kalau mau menjadi umat Tuhan, kalau mau menghadap Tuhan Allah yang sejati, Tuhan Allah yang hidup. Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia itu mencari sendiri Tuhan yang disembah itu. Ya, jadi dibuatlah itu semacam dewa-dewi, berhala-berhala ya, yang kalau yang laki-laki itu dewa ya,
atau apa ya digambarnya yang mengerikan. Tapi kalau yang perempuan dibuatnya yang cantik. Gitu. Nah, inilah pikiran manusia itu. Ya, Om, Ya. ya. Jadi akhirnya manusia menyembah banyak berhala. Hey, sudah di-like belum? Sudah dibagikan belum video Alpetra? Bagikan dong, masa bertumbuh sendirian aja. Temennya nggak dikasih tahu, kasih tahu lah. Masa kamu mau selamat sendirian? Jangan dong, bawa teman. Lihat Alpetra, kasih masukan buat Alpetra. Ayo bertumbuh bersama dengan Alpetra. Like, jangan lupa dibagikan. Yang penting kita bersama bertumbuh. Jaga kesehatan, cintai Tuhan, sayangi keluarga. Shalom.